Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan dalam mata kuliah Hukum Acara MK. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya pastikan semua materi yang sudah saya bagikan melalui aplikasi Edlink itu sudah di-download masing-masing, sehingga dalam kesempatan kali ini saya cukup memberikan penegasan-penegasan terkait slide yang sudah saya bagikan di aplikasi Edlink tersebut. Baik, tentu dalam kesempatan ini saya akan kembali memberikan penegasan di mana terdapat sebuah judul yang saya siapkan, yaitu kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, tentu kalau kita memperhatikan gambar terkait gedung Mahkamah Konstitusi ini, di depannya ada 9 pilar, di mana di situ bermakna ada 9 hakim yang kemudian nanti bertugas untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Mahkamah Konstitusi, baik nilai-nilai demokrasi maupun nilai-nilai konstitusi yang harus mereka tafsirkan sebagai the guardian of constitution. Nah, sejarah pembentukan MK sendiri itu sebenarnya lahir dari sebuah ide yang kemudian dilahirkan dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan pada ketentuan pasal 24 ayat 2, kemudian pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November tahun 2001. Ide pembentukan MK kemudian merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. MK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini sendiri merupakan yang ke-78 di dunia. Nah, batas waktu pembentukan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945 di perubahan keempat, MK paling lambat harus terbentuk pada tanggal 18 Agustus 2003. Kemudian sebelum terbentuk, kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Jadi sebelumnya, sebelum MK terbentuk, kewenangan-kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi itu kemudian untuk sementara diberikan kepada Mahkamah Agung sampai kemudian terbentuknya Mahkamah Konstitusi lengkap dengan hakim-hakim dan kelembagaannya. Nah, DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui keputusan Presiden Nomor 147M Tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dibentuk dan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan pada Hakim Konstitusi, para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Ketua MK yang dilantik pada saat itu adalah Bapak Profesor Jimli Hasidik. Kemudian pelimpahan kewenangan dari MA ke MK. Nah, ketentuan peralihan pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dalam dan belum diputus berdasarkan ketentuan pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam waktu paling lambat 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk. Di tanggal 15 Oktober 2003, MK menerima pelimpahan kewenangan perkara dari Mahkamah Agung, kemudian itu menandai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, keberadaan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi keberadaannya ini jelas, dia berada dalam sebuah norma Undang-Undang Dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dan keempat di pasal 7B, pasal 24 ayat 2, pasal 24C ayat 1 sampai dengan 5, pasal 3 aturan peralihan. Kemudian di sana juga
melihat aturan operasionalnya jelas seperti yang saya uraikan kemarin di landasan operasional. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan perubahannya sekarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Terakhir kemarin sudah ada lagi perubahan bahwa Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini telah diubah dan menambah masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi sampai umurnya 70 tahun. Jadi ini ada tambahan sehingga tidak perlu ada lagi seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim ini mencapai umur 70 tahun. Kemudian kedudukan Mahkamah Konstitusi ini jelas sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan penjelasan pasal 24 ayat 2. Kemudian merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. Jadi Mahkamah Konstitusi itu hanya berada di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta. Alamatnya jelas, yaitu Jalan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta. Jadi dia itu sampingnya Monas. Jadi kalau Anda ingin jalan-jalan ke MK, kalau Anda ke Monas, Anda langsung bisa melihat di sebelah kirinya Monas itu ada Jalan Merdeka Barat. Di situ Anda langsung bisa berkunjung dan bisa menyaksikan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Selanjutnya, perintah undang-undang operasional, dalam hal ini undang-undang tentang MK. Situ kemudian mengatur tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Kemudian yang kedua mengatur bagaimana tata cara atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kemudian C, ketentuan-ketentuan lain tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan-ketentuan lain ini masuknya diatur tentang bagaimana kepegawaian di Mahkamah Konstitusi, kemudian bagaimana hal-hal dalam hal persidangan, bagaimana mengatur terkait kepaniteraan dan kewenangan-kewenangan lain yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan lahirnya sebuah peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, di dalam ketentuan bab-bab di undang-undang tentang MK, di situ jelas diatur tentang bagaimana ketentuan umum, bagaimana kedudukan dan susunan organisasi di sana, bagaimana kekuasaan Mahkamah Konstitusi, bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, kemudian bagaimana hukum acaranya dan lain-lain, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas kalau kita melihat fungsi Mahkamah Konstitusi itu, dia kemudian menjalankan fungsi mekanisme judicial control berdasarkan norma dasar atau basic norm dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nanti itu bersifat final dan mengikat atau final and binding. Jadi kalau kita sudah melakukan gugatan dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa dilaksanakan kecuali melakukan gugatan lain dengan pasal atau batu uji yang berbeda. Kemudian peran Mahkamah Konstitusi. Jadi peran Mahkamah Konstitusi ini yaitu menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil atau the governance of the constitution. Bagaimana memastikan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan jalur-jalur konstitusi. Kemudian melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan akibat penafsiran ganda terhadap konstitusi atau yang disebut the judicial interpreter of the constitution. Kemudian yang ketiga, melakukan prinsip check and balances melalui mekanisme peradilan konstitusional. Ini yang kemudian jangan sampai terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka disitulah lahir sebuah prinsip check and balances yang melalui mekanisme peradilan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bertanggung jawab dalam melakukan mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat.
dimuat dalam berita Mahkamah Konstitusi, perkara yang terdaftar, diperiksa dan diputus, atau pengelolaan keuangan dan tugas administrasi. Jadi sebenarnya ini kalau kita ingin mengakses semua akuntabilitas Mahkamah Konstitusi, itu bisa kita mengunjungi websnya di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Maka dari itu tugas kelompok kita yang saya berikan itu akan mengakses web tersebut dengan melihat perkara-perkara yang sedang ditangani, baik itu yang baru terdaftar, diperiksa, atau sudah diputus, tergantung Anda yang mana kasus yang ingin Anda analisis. Kemudian nantinya dibuat dalam sebuah naskah, ada naskah mutkor yang saya berikan tugas. Itu juga Anda bisa lihat dari perkara-perkara yang sudah terdaftar atau sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang dan kewajiban Mahkamah Republik Indonesia ini sekira jelas, cukup Anda baca wewenang MK di pasal 24C. Yang jelas di semua wewenang, dari 4 wewenang dan 1 kewajiban, itu perlu Anda amati, dan semua nilai-nilai itu kemudian Anda harus lihat bahwa sebenarnya wewenang dan kewajiban MK itu dia adalah the guardian of the Constitution, the final interpreter of the Constitution, the guardian of democracy, the protector of the citizen constitutional right, dan the protector of the human right. Jadi dia penjaga konstitusi, kemudian dia lembaga yang memberikan penafsiran terhadap konstitusi, penegak demokrasi, kemudian melindungi hak konstitusional warga negara, dan melindungi hak asasi manusia. Pengujian Undang-Undang Dasar ini nanti kita bisa melihat bagaimana syarat-syarat pengujian Undang-Undang Dasar. Sekira ini nanti kita bisa lanjutkan di perkuliahan selanjutnya, bagaimana kita akan masuk, bagaimana tata cara dan tahapan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Saya kira itu cukup untuk pertemuan kali ini. Kalaupun ada pertanyaan, saya persilahkan melalui aplikasi Adlin di kolom komentar. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.